Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sinariska Damayanti. Ini merupakan tugas dari Praktikum Penilaian Properti Sederhana 2. Saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan penilaian atas rumah tinggal 2 lantai yang berada di Perum Balai Mulia Residen, Kafling D27, Sendang Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tahapan yang pertama yaitu form inspeksi lapangan. Dari melakukan inspeksi lapangan ini menghasilkan beberapa data, yaitu data umum, batas-batas dari objek penilaian, data bangunan, utilitas dan sarana pelengkap, serta lingkungan di sekitar objek penilaian. Selanjutnya adalah proposal penawaran penilaian. Proposal penawaran penilaian ini diacu dari SPI 10003 yang harus dicantumkan beberapa unsur, yaitu seperti pemberi tugas dan pengguna laporan, tujuan penilaian, dasar nilai, objek penilaian dan hak kepemilikan, tanggal penilaian, dan asumsi umum dan kondisi pembatas. Selanjutnya adalah implementasi. Untuk implementasi ini terdapat 3 data. Yang pertama adalah data umum, yang kedua adalah data khusus, dan yang ketiga adalah data permintaan dan penawaran. Untuk data umum ini yaitu data yang berada di sekitar objek penilaian. Sedangkan untuk data khusus yaitu data yang melekat pada objek penilaian. Objek penilaian ini berbatasan dengan bagian utara dibatasi oleh rumah tinggal, bagian selatan dibatasi oleh jalan perumahan, bagian timur dibatasi oleh jalan perumahan, sedangkan untuk batas bagian barat yaitu rumah tinggal. Ini merupakan data dari bangunan. Yang ketiga yaitu data permintaan dan penawaran. Data permintaan dan penawaran ini yaitu data pembanding. Untuk penilaian ini terdapat 3 data pembanding yang berlokasi dalam satu perumahan yang sama. Selanjutnya adalah analisis data, yaitu data HBU atau Height and Base Use. Dalam melakukan analisis data ini dinilai ketika tanah dengan kondisi terbangun saat ini. Berdasarkan KPI dan SPI edisi 2018 pada KPUP 10.1 didefinisikan bahwa Height and Base Use ini sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, dan secara finansial layak, serta menghasilkan nilai tertinggi dari aset tersebut. Penggunaan tertinggi dan terbaik ini memiliki 4 faktor, yaitu penggunaan secara fisik, penggunaan secara hukum, penggunaan secara finansial, serta penggunaan berdasarkan nilai tertinggi. Dari analisis HBU ini, berdasarkan analisis terdapat faktor yang dapat disimpulkan bahwa kondisi properti terbangun saat ini memenuhi kelayakan penggunaan tertinggi dan terbaik. Untuk penilaian ini menggunakan pendekatan penilaian yaitu pendekatan pasar. Pendekatan pasar sesuai dengan definisi KPSPI yaitu KPUP 15.1 bahwa pendekatan pasar memiliki hasil indikasi nilai dengan membandingkan aset yang identik atau sebanding dengan yang dinilai sesuai dengan informasi penawaran tersedia atau harga yang transaksi. Untuk pendekatan pasar ini harus memenuhi beberapa elemen sebagai berikut. Selanjutnya adalah kertas kerja. Ini merupakan hasil dari inspeksi lapangan dan informasi lainnya yang dicantumkan pada kertas kerja tersebut. Dalam kertas ini dilakukan penyesuaian untuk menghasilkan nilai, yaitu yang disesuaikan pada posisi, lebar depan, luas tanah, dan luas bangunan. Dari hasil analisis menggunakan pendekatan tersebut,
menghasilkan nilai indikasi pasar sebesar 5.332.913.103 rupiah yang dibulatkan menjadi 5.300 juta rupiah dan menghasilkan indikasi nilai likuidasi sebesar 3.710 juta rupiah. Untuk tahapan terakhir yaitu laporan penilaian. Untuk laporan penilaian biasanya terdapat cover laporan penilaian untuk mempermudah dalam pencarian dan pernyataan laporan penilaian untuk memperkuat pernyataan dalam isian laporan penilaian tersebut dan disahkan oleh pihak yang berwenang dalam penilaian tersebut. Isi dari laporan penilaian ini yaitu berisi unsur-unsur yang tercantum dalam lingkup penugasan sesuai dengan SPI 102/5.3a dan unsur-unsur yang tercantum pada SPI 105/5.1b hingga h. Ini merupakan isi laporan penilaian. Untuk memperkuat asumsi, diberikan foto objek pembanding, objek penilaian, serta legalitas pada objek penilaian yaitu sertifikat dan IMB. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.